gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'ad. Biopolar, penyakit yang memang sedang Masya Allah merebak di mana-mana, bahkan banyak kejadian di sekitar kita. Biopolar itu menurut Islam adalah memang penyakit yang disebabkan oleh maaf ya, mungkin stres, depresi dan lain sebagainya. Yang penyebabnya mungkin wallahu a'lam, kadang-kadang memang pemikiran kepada suatu fokus kepada suatu titik yang memang dipikirkan setiap saat terus menerus sehingga terjadi depresi dan lain sebagainya. Dan ini tentunya memang sangat disayangkan ketika seseorang jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa saja. Tapi ketika kita banyak zikir, banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala sesuatu perkara apapun bentuknya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit-penyakit yang biopolar dan lain sebagainya. Pada dasarnya memang penyakit yang disebabkan oleh stres, depresi, dan hati ini kan berkaitan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang memang ditimpa musibah ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah tidak akan pernah menguji manusia di luar batas kemampuannya. Tapi kadang-kadang keyakinan itu tidak ada di dalam diri manusia sehingga mereka ketakutan yang berlebihan, takut hancur, takut seperti ini, sehingga maaf, seakan-akan mereka sudah berputus asa dari rahmat Allah, berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah mewanti-wanti, mengajarkan kita ketika kita diuji, ketika banyak masalah, ketika banyak musibah yang menimpa, Allah nggak menyuruh apa-apa kecuali wasta'inu bisobri wassalah, memohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ketika kita sudah sabar, ketika kita sholat, maka insya Allah Allah akan membereskan semua urusan-urusan kita. Biopolar itu bisa mengancam kepada setiap usia, terutama yang lebih rentan itu adalah usia-usia yang memang remaja. Ya, kenapa? Sebab karena remaja ini orang-orang yang baru tumbuh, sehingga ketika mendapat tekanan yang berat, dia belum bisa menguasai daripada tekanan-tekanan dari permasalahan tersebut, sehingga banyak sekali korban-korban yang menjadi depresi, yang menjadi mengidap penyakit biopolar ini kebanyakan daripada usia-usia muda. Tapi tidak jarang orang-orang yang memang sudah dewasa pun bisa saja terkena, karena sekali lagi penyakit adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya sumber semua penyakit baik zahir maupun batin adalah bersumber daripada hati. Ketika hati kita mampu tenang, ketika hati kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi mampu senantiasa berzikir kepada Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah dan berzikir, hati ini akan menjadi tentram atau menjadi tenang. Artinya semua penyakit bersumber dari pikiran. Ketika pikiran kita baik, ketika pikiran kita santai, rileks, dan pikiran kita menyerahkan semua perkara kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti insya Allah kita terhindar dari penyakit biopolar. Ketika memang kita ingin terhindar daripada penyakit biopolar, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan daripada informasi kepada kita. Apa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmah. Kata Allah, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an adalah obat penyembuh, obat penawar bagi setiap penyakit baik zahir maupun batin. Artinya banyak baca Quran. Orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quran, Allah akan jauhkan daripada bala, musibah, dan penyakit. Kedua, tentunya ketika sudah terlanjur mengidap penyakit, maka cara mengobati penyakit biopolar ini adalah dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat selalu Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bertambah atau menambah daripada ketaatan atau ketakwaan kita kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja. Yang perlu kita yakini adalah barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap urusannya, baik ekonomi, urusan keluarga, apapun bentuk urusannya, Allah akan berikan jalan keluar. Ketiga, selanjutnya adalah tentunya dengan banyak kita
menyerahkan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap ujian, musibah ataupun apapun yang menimpa kita yang menurut kita bebannya sangat berat, menurut kita tidak mampu, itu adalah perasaan ego dan perasaan hawa nafsu yang berasal dari setan. Karena sesungguhnya sekali lagi Allah tidak akan pernah menguji manusia di luar batas kemampuannya. Ketika kita ingin terhindar daripada penyakit bipolar ini, intinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sudah terlanjur mengidap atau sudah mempunyai penyakit bipolar, semua itu bisa disembuhkan karena penyakit ini adalah makhluk Allah. Apapun bentuk penyakit, insya Allah bisa disembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa caranya? Tentunya ketika memang sudah terlanjur, kita juga perlu bantuan medis, mungkin ya fisioterapi atau obat yang bisa menenangkan diri. Yang kedua, tentunya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir, banyak sholat malam, banyak membaca Al-Quran, banyak bersolawat kepada Nabi, dan tentunya dawu mardokum bisodaqah, obatilah penyakit dengan banyak sedekah. Ketika kita mempunyai keluarga, kerabat atau sahabat yang mempunyai penyakit bipolar, ini bukan justru dijauhi, malah memang harus didekati dan diberikan ketenangan, diberikan nasihat-nasihat yang bisa menyejukkan dan menenangkan. Tapi hati-hati, jangan sampai malah sebaliknya, ketika kita memberikan nasihat bukan menambah ketenangan tapi menambah kegundahan dengan emosi dan lain sebagainya, ini akan malah menambah parah daripada orang yang mengidap bipolar. Artinya hadapi orang yang sudah terkena daripada penyakit bipolar ini dengan pendekatan yang sangat-sangat baik, dengan nasihat-nasihat yang bisa menenangkan, dengan mengajak dia berzikir, dengan mengajak dia berpikir dengan pikiran yang rileks, yang santai, jangan diajak berpikir tenang. Memang setiap penyakit tidak ada yang instan untuk penyembuhan, apalagi penyakit bipolar ya. Penyakit ini memang butuh atau perlu waktu yang tidak sebentar untuk bisa kembali normal, terus kembali kepada keadaan semula. Kiat-kiat sehingga ketika kita bisa membuat orang yang sudah mengidap menjadi sembuh adalah tentunya sekali lagi adalah dengan cara mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping tetap berobat kepada obat medis, jangan kesampingkan obat yang bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Artinya Al-Quran sudah memberikan kepada kita jawaban. Al-Quran adalah obat penyembuh bagi setiap penyakit, terlebih penyakit batin atau insya Allah penyakit bipolar. Dengan banyak baca Quran, memperdengarkan bacaan-bacaan Quran, diajak duduk di majlis-majlis zikir dan sholawat, dan insya Allah bisa dengan metode ruqyah yang rutin. Metode ruqyah ini adalah metode pengobatan yang memang diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran yang sudah memang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ayat-ayat Al-Quran yang memang bisa mengobati adalah ayat-ayat Al-Quran yang memang sudah diberitahukan oleh baginda Rasulullah yang menjadi ayat-ayat penyembuh, ayat-ayat ruqyah. Di antaranya adalah suratul Fatihah, Qul Hu Falaq Anas, dibacakan daripada ayat kursi, dibacakan daripada ayat wa nunazzilu minal ayat lau anzalna hadzal Qur'an, dan seterusnya. Banyak sekali ayat-ayat yang memang di akhir daripada surah Al-Baqarah menjadi obat-obat penyembuh, menjadi ayat-ayat ruqyah. Artinya bukan hanya di ruqyah dan bukan hanya mendengarkan ayat-ayat ruqyah saja, tapi si pengidap penyakitnya pun diajarkan dan diajak serta dituntun untuk gemar membaca Al-Quran tersebut. Kenapa? Karena mendengar dengan membaca sekaligus itu akan lebih efektif untuk mengobati penyakit bipolar, insya Allah. Karena apa? Karena obatnya yang pertama yang perlu sangat untuk orang pengidap bipolar adalah ketenangan jiwa, dan ketenangan jiwa tidak akan didapat kecuali dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya sekali lagi bahwa manusia hidup di dunia ini tidak akan lepas daripada masalah. Semua orang akan mendapatkan daripada ujiannya masing-masing, masalahnya masing-masing. Namun bagaimana cara kita menyikapi masalah ujian yang Allah berikan kepada kita agar kita tetap termasuk tergolong orang atau hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Artinya yakini bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah menguji hamba di luar batas kemampuannya. Ketika Allah menguji, memberikan ujian kepada kita, maka kadar ujian itu sudah Allah tetapkan dan kita sudah ditetapkan mampu untuk ujian tersebut. Sehingga apapun bentuk permasalahan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kata Allah, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan jalan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Rezeki bukan berupa daripada uang saja. Kesehatan adalah rezeki, keluarga yang baik adalah rezeki, kehidupan kerabat, teman-teman yang baik adalah rezeki. Dan ketika kita bertakwa, kita akan berikan kebaikan dunia wal akhirah. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah.